Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Molina. Saya dari Akbar Pembina Palembang. Di sini saya akan asuhan keperawatan stroke pada lansia. Stroke adalah suatu penyakit yang menyebabkan pembuluh darah dalam otak terganggu. Nah, penyebabnya berdasarkan sifat gangguan darah, stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke non-hemoragi dan stroke hemoragi. Stroke non-hemoragi terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah dalam otak. Nah, sedangkan stroke hemoragi terjadi pecahnya pembuluh darah otak. Faktor risiko stroke itu ada dua, faktor risiko kuat atau mayor dan faktor risiko lemah atau minor. Sistem saraf merupakan sistem yang berperan dalam menghantarkan semua impuls atau rangsangan dalam tubuh. Tanda dan gejala dari stroke ini, tanda dan gejalanya: defisit lapang penglihatan, defisit motorik, defisit sensori, defisit verbal, defisit kognitif, dan defisit emosional. Pencegahan yang bisa kita lakukan stroke ini adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rajin berolahraga, menghindari stres, dan memeriksa kesehatan secara rutin. Ada juga terapi fisiknya, yaitu posisi baring, duduk, terapi bicara, fisioterapi, dan psikoterapi. Assalamualaikum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asap diabetes mellitus. Yang dimaksud dengan diabetes mellitus adalah kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah. Nah, kadar glukosa berarti kadar glukosanya itu naik atau tinggi. Penyebabnya atau etiologinya itu diabetes itu dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, bagaimana diabetes tipe 1? Apa sih perbedaan diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 itu ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu mekanismenya menyebabkan retensi insulin dan gangguan insulin pada diabetes. Nah, pada diabetes tipe 2 ini belum diketahui penyebabnya. Jadi, diabetes tipe 1 itu apa? Terus kita lanjut ke patofisiologinya, jalan penyakitnya. Itu insulin itu membantu transportasi glukosa ke dalam sel dan membantu pergerakan senyawa keton ke dalam sel sebagai sumber energi. Selanjutnya di sini ada juga komplikasinya. Komplikasi diabetes mellitus ini ada dua, yaitu kronik dan akut. Nah, oleh gangguan struktur dan perubahan degenerasi. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu bakteri atau virus, dan keracunan itu bisa menyebabkan sensoris hepatis. Terus perjalanan penyakit ini atau patofisiologinya, membesarnya sel-sel yang dipenuhi oleh lemak. Nah, dari adanya lemak itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh. Terus gejala dari penyakit ini: mual muntah, demam, diare, berat badan turun, mudah lelah, dan edema. Terkadang warna kulit
dan warna urin itu agak ketuaan atau kecoklatan. Nah, ada juga pengobatannya. Pengobatannya itu istirahat sampai ada perubahan intrik dan demam. Terus pengobatan itu juga ada diet rendah protein dan diet hati. Terus mengatasi infeksi dan antibiotik. Selanjutnya kita ke ASKEP-nya. Konsep asuhan keperawatnya itu ada pengkajian, kita kaji semuanya, terus di doksa kita buat diagnosanya dan perencanaan, selanjutnya evaluasi dan implementasi. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari saya, kurang dalam saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.